Shalom teman-teman, apa kabarnya semua? Luar biasa pastinya ya. Apapun situasi teman-teman semua, apapun keadaan kita sudah seharusnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita. Amin teman-teman. Nah hari ini teman-teman kita sama-sama akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sesuatu untuk membekali diri kita teman-teman. Karena semakin kita banyak belajar firman Tuhan, Kak James percaya kita juga akan menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Apalagi buat teman-teman semua yang masih muda saat ini. Kalau dari masa muda kita sudah makan banyak firman Tuhan, Kak James percaya masa depan kita pasti indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu yuk sebelum kita mulai, Kak James mau kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, di kesempatan kali ini kami diperbolehkan Tuhan untuk belajar kembali firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, agar kami Tuhan semakin lebih lagi diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini Kak James akan berbicara mengenai satu tema yang mungkin berkaitan dengan minggu-minggu sebelumnya. Kalau bulan ini teman-teman kita akan banyak bahas mengenai menemukan ketenangan di dalam hidup. Betul ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana menemukan ketenangan. Tapi sekaligus juga dengan judul tema ini, Kak James akan beri judul Rayakan Ketenangan. Apa sih yang dimaksud dengan rayakan ketenangan? Yaitu teman-teman, kita tidak sendiri dalam menemukan ketenangan. Akan tetapi, di sini lihat ada banyak orang, kita juga hidup, kita tidak sendiri teman-teman. Dan bagaimana sih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan kita juga dengan saudara-saudara kita yang seiman, bagaimana sih kita menemukan ketenangan? Nah, yuk kita sama-sama belajar. Dan Kak James akan mulai dengan sebuah cerita, ilustrasi, yaitu mengenai kehidupan di sebuah farm teman-teman, peternakan. Ada sepasang bapak ibu, suami istri, dia yang pemilik dari peternakan itu. Dan di dalam peternakannya ada tinggallah beberapa hewan, antara lain ada tikus, sapi, ayam, dan seekor babi. Nggak seekor, tentunya banyak ya teman-teman, ini hanya cerita. Nah, yang menjadi peran penting dalam cerita ini adalah si tikus teman-teman. Suatu hari, si tikus ini melihat bahwa kedua bapak ibu ini membeli satu bungkusan. Dan ternyata ketika bungkusan itu dibuka, si tikus ini sangat kaget karena yang dibawa oleh bapak ibu ini pulang, yaitu adalah perangkap tikus teman-teman. Tentu si tikus ini ketakutan karena dia tahu perangkap ini berbahaya buat dirinya. Apalagi kalau ada umpannya teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh tikus yang menemukan perangkap ini? Dia langsung lari, bertemu dengan binatang-binatang lain. Dia bertemu dengan ayam, dia bilang apa? Ayam, tolong bantu aku karena ada perangkap tikus di peternakan ini. Ayam ini tidak peduli. Enggak, itu bukan buat saya. Saya nggak ada urusannya dengan perangkap itu. Kemudian juga tikus itu berbicara kepada si babi. Tolong, ada perangkap tikus, tolong bantu saya untuk menyingkirkannya. Si babi itu pun tidak peduli teman-teman. Dia bilang apa? Enggak, saya lagi sibuk dengan urusan saya sendiri. Saya tidak peduli dengan urusanmu atau masalahmu saat ini. Kemudian tikus itu pergi ke si sapi dan dia minta pertolongan yang sama kepada si sapi. Dan tentu saja si sapi juga menolak mentah-mentah permintaan dari si tikus. Alhasil teman-teman, beberapa waktu kemudian si tikus ini bersedih karena dia tidak mendapatkan pertolongan untuk menangani perangkap tikus ini. Dan akhirnya teman-teman, satu malam, di malam yang gelap, tiba-tiba ada suara keras dari perangkap tikus ini. Ternyata perangkap ini telah menangkap sesuatu teman-teman. Dan tahukah teman-teman apa yang ditangkap oleh perangkap ini? Yaitu adalah seekor ular. Dan yang tertangkap bagian ekornya. Dengan kata lain teman-teman, ular ini kepalanya masih bebas bergerak kemana-mana. Kemudian datanglah si istri peternak ini teman-teman. Dan karena waktu itu malam gelap gulita, si istri ini tidak bisa melihat itu hewan apa yang ditangkap atau itu apa
yang tertangkap oleh perangkap itu. Dan kemudian terjadi teman-teman, yaitu ular ini berhasil menggigit si istri peternak tersebut. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Si istri jatuh sakit, dia mulai panas demam, dia mulai tidak bisa bergerak, dan si suaminya, bapak peternak ini, sudah mulai kebingungan. Kemudian dia tahu satu akal, dia harus memberikan sup ayam kepada si istri. Tentu bapak ini langsung mengambil seekor ayam, dan ternyata ayam itu adalah ayam yang diminta tolong oleh tikus sebelumnya. Ternyata ayam itu dipotong teman-teman untuk jadikan sup ayam. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika istrinya sakit teman-teman, banyak keluarga datang, banyak kerabat terdekat datang untuk menjenguk istri tersebut. Dan tentu saja bapak peternak ini harus menjamu mereka. Akhirnya bapak ini memotong seekor babi untuk jadikan santapan bagi para tamu, bagi keluarga kerabat yang datang untuk menjenguk istrinya. Tentu saja babi tersebut adalah babi yang diminta tolong oleh tikus tadi teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, ternyata sayang sekali istrinya meninggal. Akhirnya dijalankanlah ibadah pemakaman, istrinya dikubur. Dan setelah acara selesai, bapak ini memutuskan untuk memotong seekor sapi untuk dijadikan santapan bagi para hadirin di pemakaman tersebut. Hasilnya apa teman-teman? Karena kejadian itu akhirnya sapi, babi, ayam semua meninggal. Hanya tikus itu yang selamat. Nah teman-teman, apa sih yang kita pelajari dari kisah ini teman-teman? Sangat penting untuk kita hidup di dalam kebersamaan teman-teman. Tidak ada kata, oh saya nggak peduli dengan masalahmu, saya nggak peduli dengan persoalanmu. Tapi di balik itu semua teman-teman, ternyata itu sangat berkaitan dengan kehidupan satu sama lain. Dan juga teman-teman, kita adalah manusia, kita adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial? Yaitu kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Tikus aja dia mungkin tidak bisa hidup sendiri, dia butuh komunitasnya, dia butuh hewan-hewan lain mungkin. Kita manusia, kita juga makhluk yang tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar teman-teman bagaimana kita hidup di dalam komunitas. Hari ini juga kajian mau sampaikan bahwa hidup berkomunitas itu dibagi dua teman-teman, yaitu hidup di dalam komunitas yang duniawi dan juga yang gerejawi atau rohani, yaitu dengan sesama anak-anak Tuhan teman-teman. Tentu saja ada perbedaan. Kalau komunitas gereja disebutkan sebagai kebersamaan saja, apa yang membedakannya teman-teman dengan komunitas lain? Mungkin teman-teman semua punya komunitasnya sendiri, komunitas grup WA di kelas, di sekolah, atau di teman main, atau apapun teman-teman. Kalau itu definisi untuk komunitas hanyalah kebersamaan, tentu saja tidak ada bedanya teman-teman. Akan tetapi hari ini kita akan belajar apa sih yang menjadi perbedaan antara komunitas kita di dunia ini juga komunitas di gereja teman-teman, atau komunitas Kristiani. Yang pertama-tama adalah kalau mungkin di komunitas di luar gereja teman-teman, kita hanya untuk having fun, kita hanya untuk enjoy ketemu teman-teman semua. Dan akan tetapi teman-teman, kalau di gereja kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Apa itu? Kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau sama-sama mencari Tuhan. Sudah pasti orang yang berkumpul di gereja, orang yang tinggal dalam kegiatan gereja, mereka sama-sama ingin mencari Tuhan. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi gereja, komunitas rohani itu tidak sekedar mencari kesenangan, tetapi kita mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, di kehidupan luar mungkin kita mencari keuntungan sendiri. Teman-teman gabung dengan komunitas untuk mencari keuntungan. Mungkin ada yang ingin mencari belajar kelompok, yaitu untuk membantu teman-teman semua dalam belajar pelajaran di sekolah. It's a good thing. Tapi di dalam komunitas gereja teman-teman, kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Kita lebih banyak peduli kepada orang lain. Tentu banyak hal yang bisa kita bantu untuk orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, di dalam komunitas yang di luar belum tentu kita saling mengasihi teman-teman. Akan tetapi di dalam komunitas
rohani, di dalam komunitas Kristen, kita pasti saling mengasihi. Setuju ya teman-teman ya? Nah, dan juga kita mau belajar sih teman-teman, kenapa harus komunitas sih Kak? Kenapa? Nah, kita akan belajar. Yang pertama teman-teman, karena di dalam komunitas pasti ada kesatuan hati. Kita baca ayat ini teman-teman. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Kak Jos bacakan buat kita semua. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Betul sekali teman-teman. Di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas di dalam Tuhan, kita adalah satu tubuh. Kita adalah tubuh Kristus. Apa sih maksudnya? Di dalam tubuh Kristus kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sama-sama teman-teman, tidak sendiri-sendiri, tapi teman-teman bersama-sama bersekutu untuk mencari Tuhan, memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, di dalamnya kita saling merasakan hal yang sama. Tadi firman Tuhan katakan, jika satu orang menderita, kita juga ikut menderita. Artinya apa? Kita ikut menanggung penderitaannya. Kita sama-sama berusaha untuk menolong dia. Kalau ada yang bersukacita, kita tidak iri, melainkan kita sama-sama bersukacita. Itulah kesatuan hati di dalam tubuh Kristus. Yang kedua teman-teman, mengapa sih pentingnya komunitas? Karena ada pertolongan. Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari sini kita tahu teman-teman, saling menolong adalah perintah firman Tuhan. Jadi teman-teman semua jangan takut untuk minta tolong kepada teman-teman yang di dalam komunitas gereja, komunitas rohani. Dan juga yang pasti teman-teman, tolonglah selagi kita masih bisa menolong orang lain. Itu sudah menjadi perintah Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam komunitas engkau akan ditolong dan engkau akan menolong orang lain juga. Kemudian alasan yang terakhir, karena ada support system. Yuk kita baca ayatnya di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik teman-teman. Artinya apa? Selalu ada support system. Akan selalu ada yang memberi support untuk setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Kalau teman-teman semua punya pekerjaan baik di dalam komunitas Tuhan, pasti teman-teman didukung. Teman-teman akan didoakan. Teman-teman akan diberikan semangat. Kalau teman-teman jatuh, teman-teman lagi dalam masalah, teman-teman sedang bersedih, teman-teman akan diberikan support, teman-teman akan diberikan semangat kembali. Karena kita adalah tubuh Kristus teman-teman. Kembali lagi, satu hati. Kita mau semua berkembang, bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang baik teman-teman. Jadi hari ini Kak James mau sampaikan kembali teman-teman, komunitas di dalam Tuhan bukan hanya sekedar bersama, tetapi kita juga bersekutu satu hati, hidup dalam kasih dan kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama mau cari Tuhan teman-teman. Dan tentunya kalau teman-teman sudah hidup dalam komunitas yang benar, komunitas di dalam Kristus, teman-teman pasti akan menemukan kedamaian dan juga ketenangan. Pasti teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang menjadi sumber dari kedamaian kita. Tuhan sendirilah yang akan memberikan ketenangan bagi hidup kita teman-teman. Mungkin hidup kita penuh dengan banyak masalah ya. Kehidupan kita, apalagi situasi seperti ini tidaklah mudah bagi setiap kita teman-teman. Akan tetapi kalau kita bersatu sebagai komunitas Kristus, tubuh Kristus, kita mencari Tuhan bersama-sama. Percayalah, Tuhan akan menanggung segala penderitaan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat teman-teman semua. Dan tentu saja hidup kita akan tentu lebih damai, ada ketenangan dalam diri kita. So teman-teman, hari ini Kak James mau encourage teman-teman semua, yuk sama-sama setia di dalam komunitas. Kalau teman-teman sudah berkomunitas di dalam gereja kita, stay, tetap aktif, tetap setia teman-teman. Ikuti semua kegiatan gereja, karena semuanya ini untuk kebaikan kita.
kebaikan kita bersama teman-teman. Oke teman-teman, kalau begitu Kak James mau berdoa buat teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana pentingnya komunitas buat kehidupan kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gereja yang Kau berikan bagi hidup kami. Gereja saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada wadah yang menjadi berkat bagi kami, di mana Tuhan menyalurkan berkat firman, berkat-berkat-Mu Tuhan bagi hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk para pembimbing kami, Bapak Ibu Gembala kami, kakak pengajar, dan semuanya Tuhan, teman-teman kami semua yang ada di dalam komunitas. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka semua Tuhan, karena kami tahu kami ada dalam jangkauan mereka semua yang mengasihi kami Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati mereka semua untuk setiap pelayanan yang diberikan. Dan juga biar kami Tuhan terus semangat hidup berkomunitas di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, itu aja yang Kak James mau share hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. See you next week, God bless you.